Halo, selamat menyaksikan teman-teman video pembelajaran mengenai uji hipotesis perbedaan proporsi. Halo, anggota kelompok kami yaitu Anissa Zulfahira, Arfan Al-Rashid, Cynthia Liviana Ril, Gia Azura, Aulia Ariesta. Latar belakangnya yaitu statistik merupakan salah satu alat penting dalam riset ilmiah, khususnya dalam bidang kesehatan dan biostatistik, di mana pengambilan keputusan yang tepat sangat bergantung pada data yang valid dan analisis yang akurat. Uji hipotesis perbedaan proporsi merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua proporsi dari dua kelompok yang berbeda, dengan tujuan untuk mengetahui apakah perbedaan yang ditemukan pada sampel merupakan hasil dari perbedaan nyata di populasi atau hanya kebetulan semata. Terdapat konsep dari uji hipotesis perbedaan proporsi. Pertama, definisinya yaitu uji hipotesis perbedaan proporsi digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua proporsi yang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Kedua fungsinya yaitu fungsi utama dari uji ini adalah untuk menguji apakah perbedaan antara dua proporsi yang diperoleh dari dua kelompok sampel adalah signifikan atau hanya disebabkan oleh kebetulan. Selanjutnya ada manfaatnya yaitu A. Menentukan signifikansi perbedaan. B. Aplikasi yang luas. C. Mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan utama dari uji hipotesis perbedaan proporsi adalah untuk mengetahui apakah perbedaan antara dua proporsi yang diamati berasal dari dua kelompok yang berbeda dapat dianggap signifikan atau tidak. Selanjutnya terdapat syarat atau ketentuan penggunaan uji. Yang pertama yaitu data berjenis kategorikal, nominal, atau ordinal. Uji hipotesis perbedaan proporsi hanya dapat diterapkan pada data kategorikal, yaitu data yang terdiri dari dua atau lebih kategori yang tidak memiliki urutan, seperti sukses, gagal, ya, tidak, atau setuju, tidak setuju. Yang kedua yaitu sampel independen. Syarat kedua adalah bahwa sampel yang digunakan dalam kedua kelompok harus independen satu sama lain. Selanjutnya ada ukuran sampel yang cukup besar. Agar uji perbedaan proporsi memberikan hasil yang valid, ukuran sampel dari masing-masing kelompok harus cukup besar. Jumlah sampel dalam setiap kelompok harus memenuhi kriteria berikut. Teman-teman bisa lihat ya, di mana N1 dan N2 adalah ukuran sampel kelompok pertama dan kedua, sementara P1 dan P2 adalah proporsi sukses atau kejadian dalam masing-masing kelompok. Selanjutnya ada homogenitas varians. Syarat berikutnya adalah asumsi homogenitas, yang menyatakan bahwa kedua proporsi yang dibandingkan seharusnya berasal dari populasi yang memiliki varians yang serupa. Selanjutnya ada ukuran proporsi yang tidak terlalu dekat dengan 0 atau 1. Uji perbedaan proporsi cenderung lebih akurat jika proporsi yang diuji tidak terlalu mendekati nilai ekstrim, 0 atau 1. Selanjutnya ada penggunaan tingkat signifikansi yang tepat. Tingkat signifikansi adalah nilai yang digunakan untuk menentukan apakah hasil uji cukup kuat untuk menolak hipotesis 0. Biasanya, nilai yang digunakan adalah 0,05, yang berarti kita menerima kemungkinan kesalahan tipe I menolak hipotesis 0 yang sebenarnya benar sebesar 5%. Terdapat rumus uji hipotesis perbedaan proporsi. 1. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. A. Hipotesis 0, H0. Tidak ada perbedaan antara proporsi kedua kelompok, atau P1 sama dengan P2, di mana P1 dan P2 adalah proporsi kejadian dalam kelompok pertama dan kedua. B. Hipotesis alternatif, H1. Ada perbedaan antara proporsi kedua kelompok, atau P1 tidak sama P2, untuk uji dua arah, atau P1 besar dari P2 atau P1 kecil dari P2, untuk uji satu arah. 2. Rumus statistik uji, Z-score, digunakan untuk menguji perbedaan antara dua proporsi. Teman-teman bisa lihat rumusnya ya. Selanjutnya ada 3 langkah-langkah penghitungan Z-score. A.
Tentukan nilai proporsi dalam masing-masing kelompok. Hitung proporsi kejadian P dan P untuk setiap kelompok. B. Hitung proporsi gabungan P. C. Hitung varians gabungan varians. D. Hitung statistik Z. Rumusnya bisa teman-teman lihat ya. Rumus uji hipotesis perbedaan proporsi. 4. Interpretasi hasil. Jika nilai Z lebih besar dari nilai kritis, misalnya, lebih dari 1,96 untuk uji dua arah, kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kedua proporsi. Asumsi dalam uji perbedaan proporsi. 1. Data harus bersifat kategorikal. 2. Sampel harus independen. 3. Ukuran sampel yang cukup besar. 4. Proporsi gabungan yang sesuai. 5. Kejadian bersifat acak. 6. Tidak ada pengaruh faktor eksternal. 7. Distribusi normal dalam penerapan Z-test. Langkah-langkah uji dan interpretasi hasil. Menentukan hipotesis. A. Hipotesis 0, H. B. Hipotesis alternatif, H. Menentukan tingkat signifikansi. Mengumpulkan dan menganalisis data. Menghitung statistik uji Z. Menentukan keputusan uji. Interpretasi hasil. A. Jika hipotesis 0 ditolak. B. Jika hipotesis 0 tidak ditolak. Langkah-langkah uji dan interpretasi hasil. Menyimpulkan dan menulis laporan. A. Penjelasan mengenai hipotesis yang diuji. B. Metode yang digunakan, misalnya uji Z untuk perbedaan proporsi. C. Perhitungan statistik uji dan hasilnya. D. Interpretasi hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari data. Contoh kasus dan penyelesaian. Kasus. Kasus seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua jenis pengobatan dalam menyembuhkan penyakit tertentu. Pengobatan A diterapkan pada 100 pasien, dan pengobatan B diterapkan pada 120 pasien. Dari 100 pasien yang diberi pengobatan A, 70 pasien sembuh, sedangkan dari 120 pasien yang Langkah 6. Menentukan keputusan uji. Nilai Z yang diperoleh adalah 0,495. Untuk tingkat signifikansi 0,05. Dengan uji dua arah, nilai kritis Z adalah 1,96. Karena nilai Z yang dihitung, 0,495, lebih kecil dari nilai kritis 1,96, kita gagal menolak. Hipotesis 0. 7. Langkah 7. Interpretasi hasil. Karena nilai Z yang dihitung, 0,495, lebih kecil dari nilai kritis, 1,96. Kita gagal menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara proporsi kesembuhan pasien yang diberi pengobatan A dan pengobatan B. Dalam konteks ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat kesembuhan antara kedua pengobatan tersebut tidak berbeda secara signifikan. Keunggulan dan keterbatasan metode. Keunggulan uji hipotesis perbedaan proporsi. 1. Mudah dipahami dan diterapkan. 2. Tidak memerlukan data kontinu. 3. Dapat digunakan untuk data yang relatif besar. 4. Mendeteksi perbedaan signifikan secara statistik. Keterbatasan uji hipotesis perbedaan proporsi. 1. Asumsi sampel independen. 2. Ketergantungan pada ukuran sampel yang cukup besar. 3. Keterbatasan dalam menangani data tidak seimbang. 4. Tidak memperhitungkan faktor lain yang dapat mempengaruhi proporsi. 5. Bergantung pada validitas asumsi. Kesimpulan.
Berdasarkan materi yang telah dibahas sebelumnya, uji hipotesis perbedaan proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan proporsi antara dua kelompok yang berbeda guna mengetahui apakah perbedaan yang terjadi signifikan atau hanya kebetulan. Uji ini memiliki fungsi untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi perbedaan antar kelompok yang sedang diteliti, serta memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid. Tujuan dari uji ini adalah memastikan hipotesis yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan dapat diuji dengan pendekatan statistik yang tepat.